Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1000 sampai bab 1005. Gu Yanzong awalnya berpikir bahwa Ye Chen tidak akan setuju. Tetapi tanpa diduga, dia langsung setuju. Jadi dia segera berkata, "Jika kakekmu tahu bahwa kamu bersedia kembali untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur, dia akan melakukannya, sangat bahagia." Ye Chen tersenyum, dan apa yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah, apakah dia akan bahagia tidak harus bergantung pada apakah saya akan berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur, tetapi apakah saya akan mengikuti pengaturannya dan menjadi alat untuk keluarga Ye menikahi orang lain. Namun, dia tidak memberitahu Gu Yanzong kata-kata ini. Pada saat ini, Gu Qiuyi berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Saudara Ye Chen, waktu konser saya di Jinling telah ditetapkan. Tetapi waktu spesifiknya belum ditentukan." Ye Chen ingat bahwa dia ingin membawa istrinya makan malam bersama Gu Qiuyi pada saat itu. Istrinya memberitahu dia dengan penuh semangat bahwa Gu Qiuyi akan mengadakan konser di Jinling dalam waktu dekat. Tak disangka, hal ini sudah menjadi agenda. Jadi Ye Chen bertanya padanya, "Nini, kapan konsermu?" Gu Qiuyi berkata, "Pada hari kedua bulan lunar kedua, di Stadion Olimpiade di Jinling pada jam 7 malam di hari ulang tahunmu." Ye Chen tiba-tiba terkejut tanpa henti. "Tanggal 2 Februari dari kalender lunar, apakah ini hari ulang tahunmu sendiri? Mungkinkah gadis ini sengaja memilih menggelar konser di hari itu?" Pada saat ini, Gu Qiuyi berkata dengan penuh harap, "Kakak Ye Chen, saya telah memesan tiket untuk kursi terbaik untuk Anda, dan Anda harus datang untuk mendukung saya ketika saatnya tiba." Ye Chen mengangguk, "Jangan khawatir. Kalau begitu aku pasti akan pergi." Gu Qiuyi berkata dengan gembira, "Kalau begitu kita akan bertemu di Jinling." Oke. Saat ini, ada ketukan di pintu dari sisi panggilan video Gu Yanzong. Gu Yanzong berkata, "Masuk." Setelah itu, Gu Yanzeng, anak kedua dari keluarga Gu, membuka pintu dan masuk, dan berkata dengan hormat, "Kakak, ipar perempuan, seseorang dari keluarga Su datang untuk memberikan hadiah." Gu Yanzong mengerutkan kening, dan bertanya terkejut, "Keluarga Su? Mereka tidak pernah akur satu sama lain. Mengapa mereka tiba-tiba datang untuk memberiku hadiah?" Gu Yanzeng menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan bingung, "Aku tidak mengerti ini. Tapi kali ini, mereka adalah sepasang putra dan putri dari Jia Su Soudao, Su Zifei dan Su Ziyu. Su Soudao sendiri tidak datang, dan dia mungkin mengenal dirinya sendiri. Mengetahui bahwa Anda selalu sangat tidak puas dengannya karena apa yang terjadi pada saudara kamu saat itu." Gu Yanzong bahkan lebih bingung, dan berkata, "Su Soudao tidak. Ayo, apa yang harus dilakukan generasi muda keluarga Su di sini? Saya belum pernah mendengar tentang generasi muda keluarga Su datang berkunjung selama tahun baru Imlek." Keluarga Su berada di Yanjing, dan postur tubuh mereka selalu sangat tinggi. Apakah itu Su Chengfeng atau putranya? Mereka tidak pernah mengunjungi orang lain selama tahun baru Imlek. Paling banyak mereka mengunjungi ayah mertua dan ibu mertuanya. Bahkan junior dari keluarga Su dan rekan-rekan Su Ziyu tidak pernah merendahkan sosok mereka dan berinisiatif mengunjungi keluarga lain. Oleh karena itu, Gu Yanzong tidak mengerti mengapa putra dan putri Su Soudao ingin mengunjunginya. Ye Chen juga sedikit terkejut. Terakhir kali dia berada di Jepang, dia menyelamatkan Su Zifei dan Su Ziyu. Dia pikir dia menyelamatkan dua rekan senegaranya, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka adalah anak dari musuhnya. Kejadian ini membuatnya sangat tertekan. Tanpa diduga, mereka berdua lari ke rumah Gu Yanzong sekarang. Mungkinkah keluarga Su bahkan ingin memenangkan keluarga Gu sekarang? Namun, Ye Chen tidak banyak bicara di video. Lagi pula, Gu Yanzong juga tidak tahu pengalamannya di Jepang. Pada saat ini, Gu Yan, anak kedua dari keluarga Gu, berkata, "Saudaraku,
Saya tidak tahu mengapa generasi muda dari keluarga Su datang untuk memberikan hadiah. Tetapi saya merasa itu mungkin ada hubungannya dengan pengalaman keluarga Su di Jepang beberapa waktu lalu. Selama ini, keluarga Su memang mengalami kerugian besar, dan mungkin sekarang mereka memiliki ide untuk mencoba memenangkan lebih banyak keluarga. Gu Yanzong berkata dengan wajah dingin, "Kuan Yanjing, yang paling aku benci adalah Su Soudo itu, benar-benar bajingan." Saat itu aliansi anti-Ye melawan kakak Ye adalah sampah yang dia hasut untuk menghasut orang-orang di belakang. Lin Wanqiu di samping berkata, "Jika Anda tidak memandang rendah seseorang, Anda tidak ingin memandang rendah mereka. Tetapi seperti kata pepatah, Anda tidak memukul wajah tersenyum dengan tangan Anda. Apalagi kali ini Su Soudo dua anak-anak yang datang ke sini. Jadi jangan meneruskan keluhan masa lalu kepada generasi yang lebih muda. Jika tidak, jika menyebar, bukankah itu akan menjadi lelucon?" Gu Yanzong berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Lupakan itu, lihat di labu mereka. Obat apa yang kamu jual?" Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Ye Chen, "Chener, seseorang dari keluarga Su datang untuk memberimu hadiah. Aku akan pergi dan menerimanya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Oke, Paman Gu, pergi dan sibuklah. Saya di sini untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada Anda dan keluarga Anda sebelumnya." Gu Yanzong mengangguk sambil tersenyum, "Selamat, selamat. Selamat tahun baru Imlek dalam beberapa tahun terakhir. Saya tidak pernah sebahagia hari ini." Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. "Hei, andai saja kamu, Chener, bisa merayakan tahun baru di Yanjing, itu akan lebih baik dari apapun jika kita berempat bisa merayakan tahun baru bersama. Ketika saatnya tiba, saya hanya akan menutup pintu dan menikmati reuni keluarga. Bahkan jika Raja Surgawi dan Lao Su datang berkunjung, saya menang tidak melihatmu." Ye Chen tahu bahwa Gu Yanzong dan istrinya ingin menjadi menantu laki-lakinya, dan bahkan orang tuanya, yang berada di surga, pasti berharap demikian. Namun, dia tidak pernah berpikir untuk menceraikan Xiao Churan. Jadi saat ini, dia tidak tahu bagaimana menanggapi kata-kata Gu Yanzong. Pada saat ini, Lin Wanqiu keluar untuk memuluskan semuanya dan berkata, Oke, Chener pasti tahu di dalam hatinya, mungkin keinginanmu akan terkabul dalam beberapa tahun, jadi mengapa terburu-buru sekarang?" Gu Yanzong mengangguk, "Jangan terburu-buru, jangan takut terlambat untuk makan enak. Saya telah menunggu bertahun-tahun, dan saya tidak peduli menunggu 3 tahun lagi, itu." Dia berkata kepada Ye Chen, "Chener, Paman tidak akan berbicara denganmu untuk saat ini." Berkata, "Mari kita bicara di lain hari. Paman di sini juga mengucapkan selamat tahun baru untukmu." Ye Chen buru-buru berkata, "Terima kasih, Paman Gu." Gu Qiuyi berkata saat ini, "Ayah, Bu, kamu pergi, aku akan berbicara dengan saudara Ye Chen lagi, untuk sementara." Gu Yanzong berkata, "Kamu harus datang ke sini bersama. Aku tidak punya banyak mengobrol dengan junior dari keluarga Su. Apakah kalian tidak mengenal satu sama lain? Anda dapat berbasa-basi dengan mereka untuk saya, dan kemudian menemukan alasan untuk mengantar mereka." Gu Qiuyi tidak berdaya, dia berkata, "Baiklah kalau begitu." Setelah selesai berbicara, Gu Qiuyi berkata kepada Ye Chen, "Kakak Ye Chen, kalau begitu aku akan menutup telepon dulu." Ye Chen mengangguk dan tersenyum, "Oke, sibuklah." Saat ini, aula utama dari halaman keluarga Gu, Su Zifei yang berbakat duduk di sofa kayu cendana merah dengan Su Ziyu yang ramping. Para pelayan keluarga Gu pergi setelah menyajikan teh, dan hanya ada mereka berdua di aula utama untuk saat ini. Melihat Su Zifei sedikit gugup, Su Ziyu menggoda dengan suara rendah di telinganya, "Kakak, nanti aku akan bertemu kekasih impianmu, jadi jangan terlalu gugup." Menyelamatkan negara dengan kurva Su Zifei sudah sedikit khawatir. Tetapi ketika dia mendengar saudara perempuannya mengatakan itu, dia menjadi lebih gugup. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu milik generasi kedua Yanjing yang paling kaya dengan Gu Qiuyi. Meskipun mereka tidak terlalu dekat,
mereka masih bisa dianggap sebagai teman biasa. Su Zifei telah diam-diam jatuh cinta dengan Gu Qiuyi selama bertahun-tahun. Tetapi karena Gu Qiuyi tidak pernah berada di lingkaran generasi kedua yang kaya, dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk berhubungan dengan Gu Qiuyi. Terlebih lagi, Su Zifei tidak berani menyatakan cintanya kepada Gu Qiuyi, karena dia tahu bahwa di mata ayahnya Su Soudao, keluarga Gu agak tidak berkarakter. Su Zifei adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Su. Tidak diragukan lagi bahwa dia akan menjadi kepala keluarga Su di masa depan. Jadi, Su Soudao sangat mementingkan masalah perkawinannya. Dari sudut pandang Su Soudao, keluarga Su sekarang adalah keluarga nomor 1 di negara itu, dan keluarga peringkat kedua, keluarga Ye, menentang mereka. Jadi Su Zifei sama sekali tidak perlu menemukan pasangan hidup yang cocok di Tiongkok. Rencana Su Soudao untuk Su Zifei adalah menikahi seseorang di atasnya, atau hanya mencari keluarga teratas dari luar negeri untuk menikah dengannya. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin baginya untuk membiarkan putranya bersama Gu Qiuyi dari keluarga Gu. Su Zifei tidak pernah berpikir untuk mengaku kepada Gu Qiuyi sebelumnya. Sebagai putra dan cucu tertua dari keluarga Su, meski tidak semampu Su Ziyu, kesadarannya lebih tinggi dari Su Ziyu. Dia tahu bahwa dia tidak dapat memutuskan pernikahannya sendiri, jadi dia melepaskan begitu saja hak untuk membuat pilihannya sendiri dan membiarkan anggota keluarganya membantunya mengaturnya. Namun, setelah dia diculik oleh seorang ninja di Jepang terakhir kali dan hampir terbunuh, dia tiba-tiba merasa hidup itu singkat. Dia merasa bahwa meskipun dia menjalani kehidupan yang baik, itu hanya beberapa dekade yang singkat, dan dia mungkin mati muda karena kecelakaan dalam jangka waktu tertentu. Karena itu, mengapa saya harus berkompromi pada masalah penting pernikahan? Karena saya selalu menyukai Gu Qiuyi, mengapa tidak mengumpulkan keberanian untuk mengejarnya? Setelah dia memberitahu Su Ziyu tentang rencana ini, Su Ziyu segera mengangkat tangannya setuju, dan mencoba yang terbaik untuk membantunya menemukan cara untuk mendekati Gu Qiuyi. Su Ziyu tahu bahwa Gu Qiuyi akan mengadakan serangkaian tur konser nasional tahun depan, jadi dia menyarankan kakaknya untuk berbicara dengan Gu Qiuyi tentang hak penamaan konser. Kebetulan Su Zifei memiliki perusahaan kosmetik terkenal di negara itu dengan namanya sendiri. Jadi Su Ziyu menyarankan untuk menggunakan merek kosmetik ini untuk membahas kerjasama penamaan dengan Gu Qiuyi. Niat awal Su Ziyu adalah membiarkan Su Zifei menjalin hubungan bisnis dengan Gu Qiuyi terlebih dahulu, sehingga dia dapat pergi ke konser Gu Qiuyi sebagai sponsor utama untuk mendukungnya. Dengan cara ini, bola-balik, mendahulukan urusan publik daripada urusan pribadi, dan menyelamatkan negara dengan kurva, pada dasarnya dapat dengan cepat mendekatkan hubungan keduanya. Jika kakak laki-laki itu mampu dan cukup menawan, mungkin itu akan menjadi hal yang biasa. Pada saat ini, Su Zifei merasa sedikit tidak nyaman. Dia bertanya kepada Su Ziyu dengan suara rendah, "Apakah menurut Anda Gu Qiuyi setuju untuk memberi saya nama konsernya?" Su Ziyu berkata dengan serius, "Jika Anda melakukan apa yang saya katakan, saya jangan berpikir itu masalah besar." Su Zifei mengangguk ringan, tapi dia masih tidak tahu, dan berkata dengan suara rendah, "Saya mendengar sebelumnya bahwa Gu Qiuyi tampaknya memiliki kontrak pernikahan dengan junior dari keluarga Ye. Jika aku benar-benar mengaku padanya jika demikian, bisakah dia setuju?" Su Ziyu menghibur tanpa daya, "Aduh, kenapa kamu menggiling seperti perempuan jalang, jangan terlalu memikirkannya, panah. Apakah dia memiliki akad nikah? Yang memiliki akad nikah dengannya adalah putra Ye Changying dari keluarga Ye. Ketika Ye Changying dan istrinya meninggal beberapa tahun yang lalu, dia menghilang. Apakah dia masih hidup? Masih belum diketahui. Bagaimana mungkinkah untuk kembali dan menikahi Gu Qiuyi?" Berbicara tentang ini, Su Ziyu berkata lagi, "Kamu bermainlah dengan baik dan lakukan dengan baik. Kamu adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Su. Dalam hal sumber daya keuangan, hanya sedikit orang di seluruh negeri yang dapat dibandingkan denganmu.
Dalam hal dari penampilan, kamu juga berbakat tampan, dan dengan tingkat budaya dan pendidikan yang tinggi. Saya pikir kamu lebih dari cukup untuk menemani Gu Qiuyi. Su Zifei berkata dengan emosi. Sebenarnya, ada satu hal lagi, saya tidak tahu apakah Anda jelas. Su Ziyu bertanya, ada apa? Su Zifei berkata, ayah dan Ye Changying selalu berselisih. Untuk melawan momentum Ye Changying yang tak terhentikan, ayah juga membentuk aliansi anti-Ye saat itu. Dan kebencian terhadap Ye Changying bisa dikatakan sangat dalam. Dan ayah Ye Changying dan Gu Qiuyi adalah saudara yang baik. Jadi saya khawatir ayah Gu Qiuyi akan berprasangka buruk terhadap keluarga Su kita. Su Ziyu mengerutkan kening, dan berkata, saya tahu. Ayah itu dan Ye Changying tidak akan berurusan satu sama lain. Saya mendengar dari paman saya, tetapi saya belum pernah mendengar fakta bahwa Ye Changying dan Gu Yanzong adalah saudara angkat. Saat dia berbicara, Su Ziyu menghibur. Tapi sudah bertahun-tahun, saya tidak berpikir dia akan menyimpan dendam seperti ini. Selain itu, bahkan jika dia memiliki prasangka, dia masih memiliki prasangka terhadap ayah, dan dia tidak akan sama berpengetahuannya dengan kami junior. Selain itu, Gu Qiuyi adalah putri satu-satunya. Jika Gu Qiuyi benar-benar menyukaimu, aku percaya dia harus menghormati pilihan putrinya. Bagaimana menurutmu? Su Zifei merasa sedikit kurang gugup ketika mendengar dia mengatakan itu. Mengangguk dan berkata, apa yang kamu katakan masuk akal. Biarkan aku mencobanya. Su Ziyu tersenyum dan berkata, kamu lebih percaya diri. Ada banyak wanita di dunia yang mengantri untuk menikahimu, dan beberapa dari mereka memiliki kondisi komprehensif yang lebih baik daripada Gu Qiuyi. Apa yang membuat Anda merasa rendah diri? Zifei mencibir, itulah yang saya katakan. Tetapi saya masih tidak tahu harus berbuat apa di hati saya, akan gugup. Su Ziyu berkata dengan serius, ini masalah mentalitasmu, kurang percaya diri adalah kuncinya. Jika saya jatuh cinta dengan seorang pria di masa depan, saya tidak akan pernah merasa rendah diri. Bahkan jika dia adalah seorang pangeran di Timur Tengah, saya tidak akan merasa rendah diri di hadapannya. Berbicara, Su Ziyu berkata sambil mencibir, pangeran sebenarnya tidak istimewa. Apalagi saya tidak suka orang asing, bahkan jika seorang pangeran benar-benar diletakkan di depan saya masih memandangnya dengan tumit saya. Seorang pangeran tampaknya sangat kuat, dan aset keluarganya ratusan miliar dolar. Tetapi dalam keluarga mereka, setidaknya ada beberapa ratus pangeran dari semua lapisan masyarakat. Rata-rata, seorang pangeran hanya bernilai lebih dari 1 miliar dolar tidak cukup untuk uang saku Nona Ben sendiri. Su Zifei memandang Su Ziyu, terkekeh, dan berkata dengan serius, hei, terkadang aku sangat berharap bisa memiliki kepribadianmu. Aku tidak memperhatikan apapun, dan secara alami menjalani kehidupan yang berpikiran terbuka. Su Ziyu bertanya balik, apakah kamu memujiku atau menyakitiku? Puji kamu, Su Zifei berkata dengan serius, karena saya menyandang nama putra dan cucu tertua, saya telah ditahan dan dituntut oleh kakek dan ayah saya sejak saya masih kecil. Rasa perlawanan hilang. Tidak seperti Anda, tidak peduli siapa Anda adalah, Anda bisa melawan 2 kali. Su Ziyu berkata, bagaimanapun, kita berada dalam situasi yang berbeda. Di masa depan, kamu akan mewarisi keluarga, bukan aku. Jadi aku bisa hidup sedikit tanpa perasaan. Su Zifei mengangguk dan bertanya padanya, ngomong-ngomong, apakah kamu tidak mencari dermawanmu? Bagaimana caramu menemukannya? Su Ziyu menghela nafas. Saya baru saja mendapatkan video pengawasan dari beberapa bandara besar di Jepang dan melihatnya satu persatu. Diperkirakan saya akan menemukan hari ulang tahun saya ketika saya berusia 30 tahun. Saya masih memikirkan solusi yang dapat diandalkan. Setelah selesai berbicara, Su Ziyu buru-buru berkata, ngomong-ngomong, saya akan mengesampingkan masalah video pengawasan hari ini dan menemani Anda ke rumah Gu. Setelah Anda kembali, Anda harus membantu saya menyelesaikannya bersama. Mendengar apa yang dikatakan saudara perempuannya,
Su Zifei menepuk dadanya dan setuju tanpa ragu. Jangan khawatir, saya akan bekerja sama sepenuhnya dengan Anda setelah saya kembali. Su Ziyu mengangguk puas, dan hampir berbicara. Di pintu masuk aula utama, 2 pria dan 2 wanita masuk. Mereka yang datang adalah keluarga Gu Yanzong yang terdiri dari 3 orang, dan anak kedua Gu Yanzeng. Melihat Gu Qiuyi masuk, Su Zifei menjadi sedikit gugup, dan telapak tangannya langsung berkeringat. Su Ziyu di samping melihatnya, buru-buru menusuknya dengan ringan dengan jarinya, memberinya tatapan mengingatkan, lalu segera berdiri, tersenyum dan berkata kepada 4 orang yang datang, "Paman Gu, Bibi Lin, apakah kamu masih di sini? Qiuyi? Halo, maaf mengganggu Anda, saya mengucapkan selamat tahun baru sebelumnya." Kemudian, dia dengan cepat mengeluarkan kotak hadiah panjang, menyerahkannya kepada Lin Wanqiu, dan berkata, "Bibi Lin, ini untukmu tahun baru hadiah. Dari Paman Gu, aku sudah tidak melihatmu selama beberapa tahun." Dia semakin cantik. Su Ziyu tersenyum murah hati, dan berkata, "Bibi Lin, kamu telah memenangkan hadiah. Jika kamu ingin mengatakan bahwa kamu cantik, saudari Qiuyi jauh lebih cantik dariku." Lin Wanqiu berkata, "Kamu mengatakan bahwa anakmu juga kamu sopan. Mengapa kamu membawa hadiah ketika kamu datang untuk duduk di rumah?" Su Ziyu berkata, "Seharusnya jadilah Bibi Lin. Ini bukan hadiah yang sangat mahal. Ini lukisan karya pelukis Zhang Daqian sebelum kematiannya." Lin Wanqiu dengan serius berkata, "Ziyu, ini terlalu mahal, Bibi tidak bisa menerimanya." Su Ziyu buru-buru berkata, "Bibi Lin, tolong jangan terlalu sopan. Sejujurnya, lukisan tidak mahal, hanya satu salinan hati." Saat dia berbicara, dia buru-buru mengganti topik dan memperkenalkan Su Zifei, yang agak membosankan di sampingnya. Dia, "Ngomong-ngomong, Bibi Lin, Paman Gu, ini kakakku, Su Zifei, kakak Qiuyi dan kakakku harus saling kenal bar." Gu Qiuyi mengangguk, dan berkata dengan ringan, "Ya, saya telah bertemu Tuan Su beberapa kali." Melihat Su Zifei mirip dengan Su Soudao, Gu Yanzong tiba-tiba merasa sedikit tidak senang. Dia memandang Su Zifei dan Su Ziyu, dan berkata dengan senyum yang bukan senyuman, "Sejujurnya, keluarga Gu tidak pernah mengunjungi keluarga Su dalam 10 tahun terakhir. Saya tidak tahu bagaimana kalian berdua merendahkan untuk datang ke sini, di rumah saya." Su Ziyu buru-buru berkata, "Paman Gu seperti ini, saudara laki-laki saya memiliki perusahaan kosmetik, dan tahun ini saya ingin fokus untuk meningkatkan popularitas merek, dan kebetulan saya adalah penggemar Sister Qiuyi, dan saya tahu bahwa Sister Qiuyi akan memulai tur konser ya. Jadi saya ingin menyatukan kedua belah pihak untuk bekerja sama. Biarkan saudara saya datang untuk menamai konser Qiuyi." Gu Yanzong sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa ada kemungkinan besar Su Ziyu dan Su Zifei akan datang. Itu harus mewakili keluarga Su dan datang untuk membicarakan semacam kerjasama tingkat keluarga. Namun, yang tidak dia duga adalah kedua kakak beradik itu datang hanya untuk membicarakan kerjasama kecil di konser dengan putrinya. Namun, dia sedikit lega, karena dia sedang mencari putrinya untuk membicarakan kerjasama. Dia tidak perlu terlibat. Jadi dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kalian langsung saja berbicara dengan Qiuyi, Bibi Lin dan aku tidak mencampuri urusannya." Su Ziyu mengangguk, lalu menatap Gu Qiuyi, dan bertanya padanya, "Saudari Qiuyi, aku tidak tahu bagaimana kamu menyukainya." Gu Qiuyi tidak terlalu tertarik. Dia tidak memasuki industri hiburan untuk menghasilkan uang. Jadi dia pada dasarnya berbeda dari bintang wanita yang hanya tertarik pada uang. Bintang wanita lain, apapun yang mereka lakukan, mungkin hanya peduli pada uang. Berpartisipasi dalam variety show dan kegiatan promosi tergantung pada berapa banyak uang yang dibayarkan, lagu apa yang akan dinyanyikan dan film dan drama televisi apa yang akan diikuti tergantung pada berapa banyak uang yang dibayarkan. Beberapa bahkan menjual tubuh mereka untuk uang. Tapi Gu Qiuyi adalah pengecualian.
uang benar-benar tidak berarti apa-apa baginya. Terlebih lagi, setelah dia bertemu kembali dengan Ye Chen, dia sudah membuat rencana untuk keluar dari industri hiburan. Dia ingin keluar dari lingkaran hiburan terlebih dahulu, dan kemudian setelah Ye Chen selesai menangani masalah perkawinan saat ini, dia akan menikahi Ye Chen, dan kemudian berkonsentrasi untuk merawat suaminya dan membesarkan anak-anaknya di rumah. Bahkan, dia telah memutuskan bahwa ketika konser tur mencapai yang terakhir, dia akan mengumumkan pengunduran dirinya sepenuhnya di lokasi konser, dan sepenuhnya menjauh dari semua program musik, film, dan televisi. Oleh karena itu, dia tidak tertarik dengan kerjasama yang disebutkan Su Ziyu. Jadi, dia berkata terus terang, "Maaf, Ziyu, saya tidak berencana mencari sponsor utama untuk konser tur ini, dan materi yang relevan untuk promosi konser telah dibuat, dan beberapa platform online sudah dimulai, telah dipromosikan, dan sudah terlambat untuk menandatangani judul saat ini, dan juga sudah terlambat untuk memodifikasi materi promosi yang telah dibuat." Su Ziyu buru-buru berkata, "Kenapa, Saudari Qiuyi? Selama kamu bisa mengangguk, kita akan berada di jalan, tidak apa-apa." Kemudian, dia dengan cepat mengedipkan mata pada Su Zifei. Su Zifei di samping dengan cepat berkata, "Benar, Nona Qiuyi, saya ingin menggabungkan judul ini dengan konser Anda, dan kemudian melakukan promosi kesejahteraan masyarakat berskala besar. Selama Anda mengangguk, saya bisa melakukannya untuk semua orang. Konser akan memberikan 10 juta biaya sponsor. Pada saat itu, semua 10 juta yuan akan disumbangkan ke organisasi amal atas nama Nona Qiuyi, dan penggunaan uang ini akan didedikasikan untuk meningkatkan lingkungan hidup dan kualitas pendidikan anak yatim piatu. Maukah kamu bagaimana selanjutnya?" Ketika Gu Qiuyi mendengar ini, dia tiba-tiba ragu. Awalnya, dia memutuskan untuk menolak secara langsung, tetapi dia tidak pernah menyangka Su Zifei akan bekerja sama dengannya dalam bentuk amal, apalagi itu khusus ditujukan untuk anak yatim piatu. Tindakan ini amal. Ini segera menyentuh bagian paling lembut dari hatinya. Pada awalnya, setelah bersatu kembali dengan Ye Chen dan mengetahui bahwa Ye Chen telah tinggal di panti asuhan selama 10 tahun, Gu Qiuyi selalu membayar 10 tahun Ye Chen, masa kanak-kanak dan remaja yang sulit. Ketika seseorang menjadi dewasa dan memasuki masyarakat, tidak apa-apa untuk menderita sedikit. Bagaimanapun, kehidupan seperti itu juga semacam pelatihan. Namun, jika masa kanak-kanak terlalu menderita, bagi siapapun, itu mungkin adalah pengalaman seumur hidup yang sulit untuk dilepaskan. Lagi pula, masa kanak-kanak adalah masa indah kepolosan dan sinar matahari, yang terlalu penting bagi siapapun. Jika masa kanak-kanak itu baik, bahkan ketika Anda memikirkannya di usia 70-an atau 80-an, Anda masih bisa membuat orang merasa bahagia. Jika Anda memiliki masa kecil yang buruk, saya khawatir Anda akan diselimuti bayangan yang kuat selama sisa hidup Anda, dan Anda tidak dapat melepaskan diri. Karena saya merasa kasihan pada Ye Chen, oleh karena itu, Gu Qiuyi merasa kasihan pada anak yatim piatu lain yang memiliki pengalaman serupa dengan Ye Chen. Pada saat ini, dia merasa agak malu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, "Aku sangat bodoh, sebenarnya, saya seharusnya memikirkan apa yang harus dilakukan untuk anak yatim lainnya, mengapa menunggu orang lain mengingatkan?" Memikirkan hal ini, dia berkata, "Bagaimana dengan ini, Tuan Su? Karena ini untuk amal, gunakan uang Anda, atas nama saya benar-benar merasa malu. Bagaimana jika saya dan perusahaan kosmetik Anda melakukan ini bersama? Setiap konser, perusahaan kosmetik Anda menyumbangkan 10 juta, dan saya secara pribadi menyumbangkan 10 juta tidak pernah." Ketika Gu Qiuyi setuju, Su Zifei sangat gembira. Segera, dia menatap adik perempuannya Su Ziyu dengan kekaguman di seluruh wajahnya. Saat ini, Su Zifei sangat mengagumi adik perempuannya, Su Ziyu. Dia tahu bahwa meskipun saudara perempuannya beberapa tahun lebih muda darinya,
otaknya jauh lebih mudah digunakan daripada dia. Atas nama amal, membujuk Gu Qiuyi untuk menerima kerjasama judul juga merupakan solusi yang sudah lama dipikirkan Su Ziyu. Su Ziyu telah menganalisis Gu Qiuyi. Dia tidak kekurangan uang, cinta, dan pelamar, sungguh tidak mudah bagi pria biasa untuk membuatnya terkesan. Belum lagi mengejarnya, bahkan bekerja sama dengannya pun sesulit surga. Oleh karena itu, Su Ziyu merasa bahwa jika dia ingin membuat Gu Qiuyi terkesan, dia harus mencari cara lain. Dia berpikir bahwa Gu Qiuyi pernah memiliki tunangan yang diatur oleh orang tuanya, dan kehidupan dan kematian tunangan itu tidak diketahui. Jadi dia merasa bahwa dia dapat membuat Gu Qiuyi terkesan dengan melakukan amal untuk anak yatim piatu. Lagi pula, untuk seorang anak yang telah hilang selama bertahun-tahun, ada dua kemungkinan dengan probabilitas tinggi. Apakah dia sudah tidak hidup lagi, atau dia telah tumbuh sebagai yatim piatu. Oleh karena itu, dia merasa selama kakaknya menawarkan diri untuk beramal bagi anak yatim piatu, Gu Qiuyi pasti tidak akan menolak. Seperti yang diharapkan, Gu Qiuyi sepenuhnya dalam pelukannya. Jadi, Su Zifei berkata dengan sangat bersemangat, "Nona Gu, karena ini kasusnya, mari kita menandatangani kontrak setelah tahun depan, dan saya akan langsung mengatur seseorang untuk membayarnya." Gu Qiuyi mengangguk dan berkata, "Karena kita masing-masing menyumbang 1.000 won, maka Anda tidak perlu membayar agensi saya lagi. Kami masing-masing akan menyumbangkan 10 juta untuk badan amal lokal sebelum setiap konser." Saya tidak tahu apa yang diinginkan Pak Su. Tentu saja, Su Zifei tidak memiliki pendapat sedikit pun, dan berkata tanpa ragu, "Tidak masalah, sama sekali tidak masalah, lakukan saja apa yang Nona Gu katakan." Gu Qiuyi sebenarnya agak egois. Tur konser pertamanya setelah tahun ini akan diadakan di Jinling, dan Jinling adalah tempat tinggal Ye Chen selama bertahun-tahun. Jauh di lubuk hatinya, dia berharap untuk menyumbangkan sejumlah uang untuk amal Jinling terlebih dahulu. Saat itu, uang tersebut bahkan bisa digunakan untuk memperbaiki dan memperluas panti asuhan tempat Ye Chen dibesarkan. Lagi pula, ada lebih dari 1 miliar orang di negara ini. Jika uang itu benar-benar disumbangkan langsung ke Federasi Amal, pada akhirnya mungkin tidak dapat mendistribusikan banyak ke Jinling. Daripada ini, lebih baik langsung menyumbangkan 20 juta ke Jinling. Su Zifei tidak mengetahui rencana Gu Qiuyi. Dia sangat memperhatikan Gu Qiuyi, jadi dia tahu bahwa konser pertama Gu Qiuyi setelah tahun baru adalah di Jinling. Namun, karena pengingat kakaknya sebelumnya, dia berpura-pura penasaran dan bertanya, "Ngomong-ngomong, Nona Gu, di mana konser pertamamu tahun ini?" Gu Qiuyi segera berkata, "Konser pertama ada di Jinling, yang kedua hari bulan lunar kedua." Su Zifei mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jinling tidak jauh, dan butuh 2 jam untuk terbang ke sana. Karena kita juga telah mencapai kesepakatan, maka saya pasti akan pergi ke Jinling untuk mengambil peduli padaku. Silakan bergabung denganku, Nona, dan secara pribadi menyumbangkan uang yang dijanjikan ke Yayasan Amal Jinling." Gu Qiuyi tersenyum sedikit. "Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada Tuan Su atas nama anak yatim piatu di Jinling." Su Zifei melambaikan tangannya cepat. "Di mana-mana, ini yang harus dilakukan. Terlebih lagi, uang yang saya sumbangkan sebenarnya adalah hadiah bunga untuk Sang Buddha. Dan uang itu awalnya dimaksudkan untuk digunakan sebagai biaya sponsor. Jadi meskipun anak yatim piatu di Jinling ingin berterima kasih, itu akan menjadi Nona Gu, bukan aku." Gu Qiuyi tidak tahu mengapa dia tersenyum tidak setuju, dan kemudian berkata, "Tuan Su, karena masalah kerja sama telah diputuskan, mari kita tunggu sampai tahun depan untuk benar-benar memajukannya. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan sekarang, jadi saya harus permisi dulu." Su Ziyu mendengar ini, berdiri dengan cepat, dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Qiuyi, kamu sedang sibuk, jadi kami tidak akan mengganggumu." Gu Qiuyi mengangguk ringan, dan berkata, "Kalau begitu aku akan mengirim kalian berdua keluar."
Setelah berbicara, dia memanggil para pelayan di rumah dan berkata, "Bibi Chen, tolong bantu aku melihat para tamu." Seorang pelayan parubaya pergi segera datang dan katakan dengan hormat, "Dua tamu, tolong lewat sini." Su Zifei merasa sedikit enggan, tetapi dia berdiri dan berkata kepada Gu Qiuyi, Gu Yanzong, dan Lin Wan Qiu, "Nona Gu, Paman Gu, Bibi Lin, ayo pergi dulu, ayo pergi." Gu Yanzong mengangguk, dan berkata dengan tenang, "Pergi perlahan." Lin Wan Qiu tersenyum dan berkata dengan sopan, "Kalau begitu kami tidak akan mengantarmu, pelan-pelan di jalan." Su Ziyu cepat dan berkata, "Bibi Lin, tolong berhenti dan datang untuk bermain di rumah ketika Anda punya waktu." Lin Wan Qiu berkata dengan sopan, "Oke, jika Anda punya waktu, pergilah ke rumah untuk berkunjung." Setelah beberapa kata salam, para pelayan di rumah menyuruh kedua saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Su pergi. Setelah keduanya pergi, Gu Yanzong tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, dan bergumam, "Saya selalu merasa bahwa dua generasi muda dari keluarga Su itu aneh." Lin Wan Qiu mengangguk dan berkata, "Saya juga memiliki perasaan ini, sepertinya agak tidak wajar." Lin Wan Qiu berkata lagi, "Mungkin ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada mereka di Jepang beberapa waktu lalu. Lagi pula, insiden itu cukup besar, dikatakan bahwa jika orang misterius tidak menyelamatkan mereka, mereka berdua mungkin harus mati di Jepang." Gu Yanzong mengangguk dan berkata dengan emosi, "Ahei, kudengar Su Soudou juga pergi ke Jepang saat itu. Kenapa dia tidak mati di Jepang?" Lin Wan Qiu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu jangan bicara omong kosong. Su Soudou juga calon kepala su keluarga sekarang. Kita benar-benar serius, aku tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Kamu berbicara omong kosong. Bukankah itu menyebabkan masalah bagi dirimu sendiri jika kamu menyebarkannya?" Gu Yanzong mengertakkan gigi dan berkata, "Bajingan tua Su Soudou itu, cucu di Yanjing adalah cucu yang paling tidak berharga. Dulu, kakak Changying telah berapa kali Anda memiliki kesempatan untuk membunuhnya, tetapi pada akhirnya Anda melepaskannya. Tetapi Anda dapat melihat bagaimana dia berperilaku sebagai penjahat nanti pada membalas kebaikan dan balas dendamnya, sangat menjijikkan." Lin Wan Qiu menepuk punggungnya dan menghiburnya. Oke, jangan terjerat dalam hal-hal ini lagi. Bahkan jika kamu sembuh dari penyakit serius, keluarga kita bukan tandingan keluarga Su dalam hal kekuatan. Su Soudou, musuh." Setelah Chener kembali ke Yanjing di masa depan, kalian berdua bergandengan tangan untuk melapor lagi. Gu Yanzong mengangguk lagi, dan berkata dengan serius, "Kamu benar. Suatu hari Chener kembali ke Yanjing, menikah dengan putrinya, dan kemudian mewarisi seluruh keluarga Ye. Pada saat itu, saya pikir apa hebatnya keluarga Su-nya, Gu Qiuyi, yang berada di sisi kurang lebih malu, dan berkata dengan suara rendah, 'Oh, ayah, saya belum menulis apapun tentang pernikahan saya dengan saudara Ye Chen. Jangan khawatir tentang itu. Saya lupa bahwa aku sudah menikah sekarang.' Gu Yanzong melambaikan tangannya, dan berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, Nani, dalam 3 tahun, Chener pasti akan menikah denganmu." Gu Qiuyi sedikit pemalu. Lalu dia bertanya dengan sedikit terkejut, "Ayah, bagaimana kamu begitu yakin?" Gu Yanzong memandang Gu Qiuyi, dan berkata dengan sangat serius, "Karakter Chener dan gaya perilakunya, kamu terlalu mirip dengan Paman Ye, dan berdasarkan ini saja, aku yakin Chener akan mengikuti pengaturan orang tuanya dan menikahimu cepat atau lambat suatu hari nanti." Su Zifei dan Su Ziyu sedang dalam perjalanan pulang. Su Zifei sedang mengemudi, dan Su Ziyu duduk di kursi penumpang. Dapat dilihat bahwa Su Zifei sedang dalam suasana hati yang baik, dan dia sangat senang dari telinga ke telinga. Melihat ini, Su Ziyu tersenyum tak berdaya, dan berkata, "Saudaraku, aku telah melakukan ini untukmu, dan kamu harus membantuku menemukan dermawanku."
Su Zifei berseru tanpa ragu. Ziyu, berikan sepenuh hatimu ke dalamnya. Saudara pasti akan keluar semua. Bahkan jika saya kehilangan pandangan, saya akan membantu Anda menemukan dermawan Anda. Su Ziyu mengangguk puas. Kamu punya hati nurani. Su Zifei tidak bisa menahan desahan lagi. Hei, ada terlalu banyak materi video, hanya kami berdua, dan kami tidak dapat meminta bantuan orang lain. Saya benar-benar tidak tahu kapan kami akan melihat begitu banyak informasi. Su Ziyu berkata, saya sudah menemukan metode operasi umum, yang akan menghemat banyak kekuatan kita. Su Zifei buru-buru bertanya, metode operasi apa? Katakan padaku dengan cepat. Su Ziyu menjelaskan, meskipun hanya kami berdua yang telah melihat wajah dermawan, yang lain tidak memiliki cara untuk membantu secara langsung. Kami mencari orang dari data video, tetapi setidaknya mereka dapat membantu kami melakukan pemutaran sederhana. Staf keluarga Su untuk membantu saya merekam semua penumpang wanita di video bandara, terlepas dari pria, wanita, atau anak-anak lulus, dan kemudian di antara pria, semua orang berkulit putih, hitam, dan berkulit coklat semuanya lulus, dan di antara penumpang pria berkulit kuning yang tersisa, penumpang pria yang terlihat di bawah umur dan mereka yang terlihat berusia di atas 30 tahun, penumpang pria paruh baya dan penumpang paruh baya dan lansia yang lebih tua semuanya disaring. Hanya penumpang muda dewasa yang terlihat berusia sekitar 18 hingga 28 tahun tersisa. Dengan cara ini, kami tidak perlu menatap materi video sepanjang waktu, dan kami dapat membuat ratusan orang menontonnya untuk kami. Biarkan mereka membantu kami memfilter penumpang yang memenuhi syarat dan mengambil screenshot wajah depannya. Cari saja dermawan Anda dari semua foto jelas yang diambil dari tangkapan layar. Su Zifei berkata dengan bersemangat setelah mendengar ini, ya, Ziyu, otakmu cukup cepat, seperti yang kamu lakukan. Katanya, kita tidak perlu menatap di video, kita hanya perlu menunggu seseorang memotong gambarnya, dan kemudian menemukan seseorang yang mirip Engong dari gambar itu. Ya, Su Ziyu mengangguk dan berkata, jika kita menemukan penumpang muda itu dalam sebuah benar-benar terlihat seperti Engong, maka kita akan menemukan orang yang mengambil tangkapan layar dan memintanya untuk mengirimkan video tangkapan layar tersebut. Jika demikian, maka kita dapat mengikuti video saat itu untuk mengetahui seluruh lintasan Engong di bandara. Dan juga kita dapat secara alami menentukan penerbangan mana yang dia ambil dan kota mana di China yang dia tinggalkan di Jepang. Dan kemudian kita bisa pergi langsung ke kota itu untuk menemukan Tuan Engong. Su Zifei mengacungkan jempol pada Su Ziyu. Jempol? Dengan tulus memuji, luar biasa, saya percaya bahwa dengan metode ini, Anda harus dapat menemukan jejak Anda dermawan dalam beberapa hari pada saat ini. Ye Chen, yang berada jauh di Jinling, tidak mengetahui bahwa Su Ziyu selangkah lebih dekat untuk menemukan dirinya sendiri. Setelah dia dan ayah mertuanya Xiao Changkun mengumpulkan hadiah dari semua orang, mereka pergi ke supermarket terdekat terbesar untuk membeli barang tahun baru sesuai dengan rencana semula. Karena tahun baru Imlek akan segera tiba, ada banyak orang yang berbelanja, orang dan mobil di mana-mana. Ye Chen mengantri lebih dari setengah jam hanya untuk memarkir mobil, dan akhirnya mendapat tempat parkir. Weng dan menantu laki-lakinya memarkir mobil dan datang ke supermarket, dan menemukan bahwa ada lebih banyak orang di supermarket, hampir orang bersebelahan, dan seluruh supermarket dalam keadaan kelebihan beban. Parahnya lagi, karena sebentar lagi Imlek, banyak karyawan yang sudah pulang dari liburan. Arus penumpang di supermarket meningkat 2 kali lipat dari biasanya, tetapi tenaga kerja lebih sedikit dari biasanya, sehingga semua jenis pekerjaan di supermarket sedang sibuk sangat pendek. Ada kekurangan tenaga penjualan, petugas kebersihan, kasir, dan bahkan staf yang bertanggung jawab untuk menimbang. Anda harus mengantri selama 10 menit hanya untuk menimbang pesanan Anda. Melihat begitu banyak orang di dalam, Xiao Changkun sangat frustrasi dan berkata, "Hei, aku seharusnya keluar untuk membeli barang lebih awal,
sehingga aku bisa berbaring di rumah dan menonton TV daripada datang ke sini untuk bersenang-senang. Ya, Ye. Chen dengan senyum tak berdaya, dia berkata, aku ingin datang kemarin, tetapi ibu terluka. Xiao Changkun mendengus dan berkata, jangan menyebut Jalang Bau itu, dia membuat masalah sepanjang hari. Setelah itu, Xiao Changkun tidak bisa menahan desahan. Kamu kenapa dia tidak melanggar hukum ketika dia menyebabkan begitu banyak masalah sepanjang hari? Jika dia secara tidak sengaja menyentuh kabel hukum tegangan tinggi dan memenjarakannya selama beberapa tahun, itu akan luar biasa. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi tercengang. Dia tersenyum dan berkata, ayah, jika Curan mendengar kata-katamu, dia tidak tahu betapa sedihnya dia. Xiao Changkun buru-buru berkata, hei, aku hanya berbicara denganmu, jadi jangan beritahu Curan. Ye Chen mengangguk, aku tahu, jangan khawatir. Xiao Changkun menghela nafas, dan berkata, hei, tidak apa-apa, jangan membicarakannya, ayo cepat beli bahan untuk makan malam tahun baru. Ye Chen bersenandung, kalau begitu mari kita mulai dengan bagian sayuran dulu. Anda harus membeli sayuran terlebih dahulu saat masuk supermarket, karena jika Anda tidak buru-buru memesan sayuran ini, sisanya akan hilang. Itu adalah seseorang yang mengambil sisa makanan, yang tidak segar. Kedua pria itu datang ke area sayuran sambil berbicara. Meskipun area sayurannya besar, rak-raknya ditempatkan dengan padat, dan lorong di tengahnya relatif sempit. Jika terlalu banyak orang, akan ramai. Ye Chen dan Xiao Changkun sedang mendorong saat kereta belanja berjalan di dalam. Seseorang tiba-tiba berteriak, kamu wanita tua? Apakah kamu buta? Apakah Anda melihat saya mengepel lantai? Mengapa Anda tidak bergegas ke samping? Pada saat ini, saya mendengar suara yang akrab lagi, dan seorang wanita tua berkata dengan patuh dan sedih, Gui Fen, mengapa Anda terus mengepel lantai di bawah kaki saya? Nyonya Xiao yang berbicara, saat ini, dia mengenakan rompi hijau khusus untuk karyawan supermarket, memegang gulungan kantong plastik khusus untuk belanja bahan makanan. Di depannya, berdiri tinggi dan tebal seorang wanita juga mengenakan rompi hijau. Wanita ini adalah Zhang Guifen. Pada saat ini, Zhang Guifen berdiri di depannya dengan kain pel, sengaja menusuk kakinya dengan keras dengan kain pel. Nyonya Xiao hampir dirobohkan olehnya beberapa kali. Saya hanya bisa meraih ujung rak dan memohon, Gui Fen, saya membuat ribuan kesalahan sebelumnya, dan itu semua salah saya, tolong jangan sepengetahuan saya karena usia saya. Zhang Guifen memelototinya dengan marah, dan berkata dengan nada menghina, sekarang kamu tahu bagaimana cara memohon belas kasihan, bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Bukankah kamu luar biasa saat memarahiku? Nona Xiao sangat dimarahi sehingga dia tidak berani berbicara. Zhang Guifen terus mencibir dan berkata, saya pikir Anda, Nona Xiao, tinggal di mobil mewah dan tinggal di sebuah villa. Betapa bahagianya anak kecil Anda, kehidupan, tanpa diduga, bajingan tua itu mulus seperti kotoran keledai, sepertinya ada 5 orang dan 6 orang. Tapi sebenarnya tidak sebagus tumpukan kotoran, kamu sangat meremehkanku kemarin. Bukankah kamu masih ingin bekerja di supermarket yang sama denganku sekarang? Bersambung.